Halo, pernah kepikiran nggak sih gimana kalau cara standar kita memahami dunia, ya kayak pakai kurva lonceng itu, malah bikin kita nggak lihat hal-hal yang paling penting? Hmm, Nassim Nicholas Taleb bahkan punya istilah lumayan keras sih, penipuan intelektual besar atau GIF. iya. Great Intellectual Fraud. Itu istilah yang kuat memang. Nah, hari ini kita mau coba menyelami inti pemikiran dari buku fenomenalnya Taleb, The Black Swan. Terutama gagasan-gagasan awal yang, wah, lumayan mengguncang. Oke, Misi kita nih, bongkar kenapa kita sering banget kelewatan kejadian langka, tapi dampaknya gede banget si angsa hitam ini, dan gimana pola pikir kita sendiri malah jadi penghalang. Kita kupas bareng ya. menarik sekali. Klaim utama Taleb yang dia bangun dari awal buku itu emang menantang banget sih. Gimana tuh? Jadi dia bilang dunia kita ini sebetulnya digerakkan oleh kejadian ekstrim yang nggak terduga, yang kalau dihitung-hitung hampir mustahil gitu, berdasarkan apa yang kita kira kita tahu. Oke, kejadian ekstrim ya? Tapi anehnya, fokus kita malah ke hal-hal rutin yang bisa diukur, yang normal. Kurva lonceng yang sering dipakai itu, kata Taleb, wah bahaya itu. Mengabaikan penyimpangan besar yang justru paling nentuin. Jadi kayak bikin kita ngerasa aman padahal enggak ya. Menciptakan ilusi pemahaman gitu. Tepat, ilusi pemahaman dan kontrol. Dan ini nyambung banget sama yang dia sebut Platonicity. Platonicity. Oke, apalagi itu? Kayaknya istilahnya Taleb unik-unik ya. Iya, jadi Platonicity ini kecenderungan kita buat menyederhanakan realitas yang sebenarnya acak dan rumit, jadi peta mental yang rapi, kategori yang jelas. Kayak kita bikin kotak-kotak gitu ya. Betul. Kita jadi, gimana ya, jatuh cinta sama model atau peta kita, terus lupa kalau itu cuma representasi, bukan dunia nyata. Kita lebih suka peta yang bersih daripada medan yang berlumpur gitu ya. Persis. Kita jadi mengabaikan apa yang nggak pas sama model kita. Padahal, seringkali justru di situ info pentingnya. Kita jadi buta sama kompleksitas asli dunia, dan, nah ini penting, sama batas pengetahuan kita sendiri. Oke. Jadi karena kita suka peta rapi, terus kita bikin cerita biar semuanya kelihatan pas di peta itu. Ini kayaknya nyambung ke ide Taleb soal kekeliruan naratif atau narrative fallacy. Nah, itu dia, nyambung banget. Kita ini kayaknya haus cerita ya, penjelasan sebab akibat yang bikin lega gitu. Iya sih, biar merasa ngerti gitu ya. Betul sekali. Kebutuhan psikologis kita nih, pengen lihat dunia sebagai rangkaian cerita yang nyambung. Begitu ada kejadian, apalagi yang kagetin, kita otomatis lihat ke belakang, terus bikin narasi yang bikin kejadian itu kelihatan logis, bahkan kayaknya nggak mungkin nggak terjadi. Oh, jadi kayak, pantas saja kejadian kan gara-gara A, B, C gitu ya. Padahal sebelumnya nggak kepikiran. Persis. Pengalaman Taleb sendiri waktu Perang Lebanon itu contoh bagus. Kejadian datang tiba-tiba, nggak ada tanda-tanda. Tapi begitu udah kejadian, semua orang jadi punya analisis kenapa itu pasti terjadi. Ini bikin kita ngerasa dunia lebih bisa ditebak dari aslinya. Wah, bahaya juga ya. Dan parahnya, cerita yang kita buat itu cenderung kita percayai. Terus kita malah cari-cari bukti yang cocok sama cerita kita. Ini masuk ke bias konfirmasi ya, confirmation bias. Kayaknya ini sering banget nih. Sering banget dan bahaya banget dalam konteks ini. Kita secara aktif nyari info yang dukung keyakinan kita yang udah ada. Terus, yang nggak cocok, kita abaikan atau kita anggap remeh aja, seringnya tanpa sadar. Taleb pakai analogi perpustakaan Umberto Eco yang keren banget. Nilai sebenarnya itu ada di buku yang belum dibaca, si anti-library itu. Itu kan simbol luasnya hal yang kita nggak tahu. Tapi kita malah bangga sama yang udah dibaca ya. Iya, fokus ke yang udah diketahui, sekecil apapun itu. Padahal yang nggak diketahui itu jauh lebih luas. Fokus ke yang udah diketahui, abai sama yang belum. Wah, ini ujungnya jadi ngerasa tahu lebih banyak dari yang sebenarnya dong. Ini yang disebut Taleb arogansi epistemics, itu bukan? Tepat sekali. Epistemic arrogance. Konsekuensi alami dari bias-bias tadi. Kita secara sistematis ngerasa tahu lebih banyak dan meremehkan peran acak atau ketidakpastian. Kritis banget sama misalnya peramal ekonomi atau analis politik. Dia tunjukin rekam jejak prediksi mereka sering nggak lebih bagus dari nebak koin. Tapi PD-nya selangit. Wah, Ini bukan sekedar salah prediksi biasa,
Tapi kata Taleb ini scandal of prediction. Skandal dalam cara kita menghargai pengetahuan. Dan arogansi ini makin kuat karena kita sering cuma lihat bukti yang selamat atau yang berhasil, terus lupa sama yang gagal. Ini masuk ke bukti senyap ya, silent evidence. Persis. Kita lihat cerita sukses pengusaha jadi miliarder, penulis terkenal, bahkan petualang kayak Casanova yang kayaknya selalu hoki, lolos terus dari bahaya. Kita ambil pelajaran dari mereka. Tapi kita nggak lihat. Kita nggak lihat kuburan dari ribuan orang lain yang coba jalan yang sama, tapi gagal. Nggak kedengeran ceritanya. Sejarah yang kita baca itu udah disaring, bias ke arah sukses. Jadi pemahaman kita soal risiko, soal peluang sukses itu jadi agak melenceng ya? Banget. Kita belajar dari sampel yang nggak lengkap, yang bias. Oke. Jadi kalau dirangkum nih ya, dunia ini penuh kejutan besar tak terduga si angsa hitam itu. Jauh lebih acak dari yang kita bayangkan. Tapi cara otak kita kerja dengan platonicity, kekeliruan naratif, bias konfirmasi, ditambah arogansi epistemik dan ilusi dari bukti senyap. Oke, itu semua bikin kita cenderung abai sama ketidakpastian yang paling penting ini. Kita sibuk moles peta kecil kita, padahal ada benua gede yang belum kita tahu di luar sana. Nah, ini bawa kita ke refleksi penutup buat Anda pendengar. Kalau gitu, banyak dari apa yang kita tahu itu sebenarnya dibatasi sama bias-bias ini. Gimana dong cara jadi lebih bijak? Di mana tuh? Mungkin langkah awalnya, ya mengakui aja luasnya anti-library pribadi Anda. Lautan ketidaktahuan di sekitar pulau kecil pengetahuan Anda itu. Oke, menerima kalau kita banyak nggak taunya ya. Iya, pertanyaannya jadi gini. Gimana kalau kita justru merangkul ketidakpastian ini? Bukan malah mati-matian melawannya, pakai prediksi dan model yang rapuh. Mungkin nggak sih justru dengan menerima ini Anda jadi lebih tangguh, lebih adaptif menghadapi angsa hitam yang ya pasti akan datang lagi. Sesuatu untuk Anda pikirkan.